Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Amin. Kemarin saya merayakan ulang tahun ke-60. 60 dalam bahasa Jawa adalah sewidak. Ada filosofi di situ. Sewidak artinya kepanjangannya adalah sejatine wes wayahe tindak. Sesungguhnya sudah saatnya pergi. Singkat ya. Itu filosofi orang Jawa. Bisa lebih dari itu. Artinya suatu hari kita harus pergi. Ada tujuan kita. Kita bukan hidup tanpa tujuan di dunia ini. Suatu hari harus pergi. Kalau harus pergi ya harus membuat persiapan. Jangan sudah tiba di satu tempat tidak bisa masuk karena tidak punya persiapan. Karena itu saya semakin menyadari, akan semakin berusaha juga agar membuat persiapan yang baik. Kita semua sama. Kita semua suatu hari harus pergi. Bisa hari ini, bisa besok, bisa berapa tahun lagi. Tapi yang penting adalah menyiapkan diri. Apakah sudah menyiapkan diri? Hari ini kita melihat ada seorang buta bernama Bartimeus. Bapaknya bernama Timeus, anaknya Bartimeus. Artinya apa? Bar ini anak dari. Jadi Bartimeus ini adalah anak dari Timeus. Kalau saya dikasih Bar juga, maka saya adalah Bar Gunawan karena bapak saya namanya Gunawan. Jadi kita lihat anaknya tahu ini bapaknya siapa. Nah, pengemis ini sudah lama mengemis sebagai orang buta, orang kasihan kepadanya. Ketika dia mendengar Yesus lewat di situ, karena dia tidak bisa melihat, hanya mendengar saja, maka tergeraklah hatinya untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Beda dengan orang-orang lain, dia meminta uang kepada orang-orang lain.
Dia mendengar Yesus lewat, dia tahu dia bisa meminta sesuatu yang lebih dari uang. Yaitu supaya dia dapat melihat. Karena dia sudah mendengar tentang Yesus di mana-mana. Ada banyak hal yang kita tidak pernah melihat sendiri. Bahkan mungkin tidak perlu melihat. Karena melihat juga kadang-kadang membuat kita berdosa. Banyak dosa terjadi karena kita melihat. Melihat kelebihan orang lain, bahkan melihat kekurangan orang lain pun bisa membuat kita berdosa. Melihat ada kesempatan mencaplok orang lain, semua dari melihat. Tapi melihat tetap ada baiknya, tentu ada buruknya juga. Dia tidak perlu melihat, artinya rekaman di otaknya ini tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kita yang sudah pernah melihat. Ada orang-orang yang saking pinternya, melihat orang sebentar saja dia sudah ingat wajahnya sampai selama-lamanya. Kalau saya tidak bisa. Saya hanya bisa ingat wajah orang yang sering berkomunikasi dengan saya. Kalau yang ketemu sebentar, kenalan gitu. Lalu berapa tahun lagi, "Pastor, kenal saya tidak?" "Oh, jangan suruh saya kenal. Sorry, saya tidak kenal." Tidak pernah komunikasi, bagaimana bisa kenal? Satu kali saya bikin seminar api penyucian. Ibu-ibu datang, "Pastor masih ingat saya?" Bingung saya, siapa dia itu. "Kita pernah bertemu di api penyucian." "Hah? Kapan kau ke situ?" "Kapan saya ke situ? Saya belum pernah ke situ. Mau pergi sendiri." Ngajak-ngajak orang lagi. Maksudnya seminar api penyucian. Oh itu. Ya, sekian ratus sampai ribu orang. Bagaimana saya bisa ingat? Tapi saya ingat sekali akan petugas-petugas gereja, terutama petugas Kristus Raja, paroki Kristus Raja, yang sudah mengabdikan diri dengan benar, dengan baik. Setiap pengurus lingkungan saya tahu. Kenapa? Karena kita ada relasi, kita bekerja bersama-sama. Saya ingat, DPP saya ingat semua. Dan paroki kita sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan calon yang akan menjadi pelaksana harian di DPP. Kalau kita mau tahu jabatannya seperti yang sudah pernah dijabat oleh Pak Henry Wigin dan Pak Maximus Alijono. Jadi dua orang yang akan kita ajukan calonnya kepada pastor, kemudian pastor akan menetapkan. Tapi siapa yang punya hak suara adalah para pengurus lingkungan, ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Hanya 4 orang saja setiap lingkungan. Jadi bukan semua umat. Nanti ada yang semua umat. Jadi para pengurus ini nanti 4 orang berembuk. Kira-kira mau mengajukan calon siapa? Carilah anggota paroki yang Anda anggap pantas, mampu, hidupnya pantas gitu, untuk diajukan kepada pastor. Nanti kami akan menentukan siapa pelaksana 1, siapa pelaksana 2. Karena DPP ini ketua umumnya adalah pastor paroki, uskup yang menentukan. Selama pastor paroki menjabat, maka dia adalah ketua umum DPP. Kemudian pastor rekan, pastor Yuki adalah ketua DPP. Jadi selama ini mungkin kita keliru ya, mengatakan ketua DPP adalah umat. Tidak, pastor yang ketua. Nah, umat adalah pelaksana, ada pelaksana 1, pelaksana 2. Kemudian anggota DPP yang lain adalah penasehat. Mereka juga membawai seksi-seksi. Mereka adalah penasehat pastor. Bukan orang yang mengatur pastor. Bukan orang yang mengambil keputusan. Ada banyak paroki yang pastornya malang sekali menurut saya. Karena hidupnya tidak bebas. Semua diatur oleh DPP. Saya pikir, bagaimana itu? Itu peraturan keuskupan mana seperti itu? Pastor yang menentukan. DPP memberi nasihat kepada pastor. Memberikan masukan. Karena pastor adalah manusia lemah, dia tetap perlu diberi nasihat. Itulah tugas DPP sebenarnya.
Ada banyak pekerjaan yang pastor merencanakan, tetapi tidak bisa dia laksanakan secara nyata. Dia perlu dibantu oleh pelaksana. Nah, inilah DPP yang melaksanakan. Nah, DPP di bawah pimpinan pastor selama ini, Pak Hendri dan teman-teman, sudah bekerja dengan sangat baik, sangat inspiratif, sangat membantu pastor. Mereka akan mengakhiri masa tugas mereka November nanti. Karena itulah kita perlu ada pengurus yang baru. Dan pasti akan banyak wajah baru, karena ada ketentuannya, usia 35 sampai 60. Jadi yang lebih dari 60 sudah tidak bisa masuk di bagian yang lain. Nah, hari ini kita melihat Bartimeus, dia sudah mendengar tentang Yesus. Karena itu dia tergerak, dia mau hidupnya lebih maju. Kalau dia tidak mau hidupnya lebih maju, dia akan tetap sebagai pengemis. Karena pengemis dapat uang lebih gampang. Ada orang yang saya lihat tukang-tukang, yang ahli dalam pekerjaannya, bekerja setengah mati seharian. Bayarannya hanya 100.000, 150.000. Pengemis sehari bisa 400-500.000. Siapa tidak mau itu? Karena itulah ada banyak seperti itu. Ada orang yang memang sungguh-sungguh tak berdaya untuk bekerja. Jadilah dia pengemis. Ada orang yang tidak mau terlalu repot bekerja. Maka dia jadi seperti itu juga. Kita bisa membedakan kok. Nah, pengemis ini dia mau hidupnya lebih maju setingkat lagi. Meskipun saya tidak bisa melihat, saya mau berbuat lebih tinggi lagi. Apa itu? Dia sendiri belum tahu. Melihat dululah. Maka dia berteriak, Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Lihat, dia meminta belas kasihan. Dia bukan minta Tuhan mengasihi dia, karena Tuhan mengasihi semua orang. Tapi dia minta belas kasihan, artinya dia perlu dikasihani. Dia dalam keadaan susah dan tak berdaya. Dia perlu dikasihani. Ini adalah permintaan yang baik. Kita sehari-hari lihat orang susah. Banyak orang susah di sekeliling kita. Bukan hanya susah karena tidak punya uang. Ada banyak orang susah membuang kebiasaan buruk. Itu orang susah juga loh. Orang yang tukang terlambat, itu orang susah itu. Susah ngatur waktu dengan baik. Orang yang tidak bisa menepati janji, itu orang susah itu. Orang yang susah mengontrol mulutnya, terus mau menggunjingkan orang lain, itu orang susah. Kita setiap hari melihat itu. Tapi tergerak tidak kita oleh belas kasihan? Belum tentu. Kadang-kadang kita juga menjadi seperti itu. Orang ini minta dikasihani sebab ia tak berdaya. Maka dia berteriak, kasihanilah aku. Tetapi orang-orang sekeliling Yesus merasa terganggu. Bising kali kau. Teriak-teriak saja, bikin orang susah aja. Maka mereka keberatan. Ada tidak orang seperti dalam masyarakat, dalam gereja juga? Kadang-kadang kita melihat orang berbuat baik, kita merasa terganggu loh. Hanya karena orang itu tidak segolongan dengan saya. Terutama di gereja. Di gereja semua orang boleh melayani. Tentu ada aturannya, ikuti aturan. Tidak bisa dikatakan orang itu karena saya tidak suka sama dia tidak boleh melayani di gereja. Itu adalah perasaan pribadi. Jangan perasaan pribadi membuat atau menghalangi orang untuk melayani Tuhan. Tidak bisa. Jadi semua orang melayani. Kadang-kadang ada orang yang sendiri tidak melayani. Ketika orang melayani dan ada sedikit kesulitan, ada sedikit kekurangan, dia ribut. Dia protes. Engkau buat apa? Pertanyaan saya. Jadi ketika ada orang perlu dikasihani, dan ada orang berbuat baik, cara untuk menolong
Minimal saya katakan adalah jangan banyak komentar. Itu sudah menolong sekali. DPP dan juga para pengurus lingkungan, pengurus organisasi, mereka sudah bekerja. Dan memang ada kelemahan. Kami pastor sama ada kelemahan. Kelemahan saya banyak sekali. Tapi kami bekerja. Kalau Anda tidak bisa membantu, minimal diam tidak ngomong, itu sudah bagus. Kalau bisa, bantulah. Ada umat yang protes-protes saya, bahwa ketua lingkungannya kurang berfungsi dan sebagainya. Saya tanya, Pak, kalau Bapak ditunjuk jadi ketua lingkungan, Bapak mau enggak? Kalau Bapak mau, saya gantikan. Jangan saya. Kau banyak ngomong. Kalau kau tidak mau, jangan ngomong. Doakan, bantu orang. Dengan banyak protes ini, protes itu, engkau tidak membantu, engkau mengacaukan malah. Dan jenis ini banyak sekali. Tidak hanya di Kristus Raja, di mana-mana. Bahkan dalam biara pun ada. Suster Piko pasti tahu ya. Kami yang pernah jadi Piko, tidak gampang. Ada orang tukang protes. Membantu tidak, banyak protes. Seakan-akan kalau dia protes, itu menunjukkan dia lebih pintar dari orang lain. Nanti dulu. Pintar bukan dengan teori, pintar dengan pelayanan yang nyata. Nah, orang-orang terganggu, dia teriak-teriak. Ketika dia dilarang, dia semakin keras berteriak. Kenapa? Karena tekadnya sangat kuat. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus mendengar. Nah, ini luar biasa. Yesus mendengar. Yesus katakan, panggil dia. Maka orang panggil dia. Teguhkan hatimu, berdirilah. Yesus memanggilmu. Ketika dia dipanggil, apa yang dia buat pertama-tama? Ingat tidak Bapak Ibu, dalam bacaan, apa yang dia buat pertama-tama? Henry sudah tahu. Membuka jubah, menanggalkan jubahnya. Jubahnya itu apa? Jubah pengemis, saya pikir adalah jubah yang tidak enak dilihat. Compang-camping, supaya orang kasihan. Kalau pengemis pakai jas, pakai dasi gitu, Anda kasih uang? Mungkin tidak. Kan compang-camping tidak ada yang dilihat. Kita juga, ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk berkarya, tanggalkan dulu semua masa lalu kita. Hal yang buruk-buruk. Semua orang punya masa lalu. Kalau kita masih terikat oleh masa lalu, saya tidak pantas karena dulu saya begini, dulu saya begitu. Kita tidak pernah akan datang pada Tuhan. Tanggalkan dulu, buang dulu semua itu. Meskipun orang sekeliling kita belum tentu menerimanya. Kok dia jadi ketua lingkungan? Bukannya dulu dia pernah nipu orang, pernah ini, pernah itu, pernah selingkuh. Masa lalu, tanggalkan dulu. Kalau orang sudah mau menanggalkan, kita punya hak apa? Pakaikan kembali. Orang sudah buang kok pakaikan kembali. Katanya kalau suami istri berantem, banyak istri yang suka historis. Bukan histeris lah, histeris kan teriak-teriak sih ya. Ini historis. Yang lalu-lalu dibongkar lagi, diungkit-ungkit lagi, nah itu historis. Tiap kali berantem itu keluar lagi. Sudahlah, tanggalkan dulu. Dia tanggalkan jubahnya. Hal-hal yang tidak enak untuk dilihat, untuk dikenang, dia tanggalkan dulu. Dia mau hidup baru. Maka ketika dia menanggalkan itu dan datang pada Yesus, Yesus katakan, pergilah. Imanmu menyelamatkan engkau. Karena engkau percaya, maka imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia sembuh. Seketika itu juga dia melihat. Yesus katakan apa? Pergilah. Pergi enggak dia? Dia tidak pergi. Dia malah mengikuti Yesus. Lihat. Kita pada akhir misa, pastor akan mengatakan, saudara sekalian, pergilah, misa telah selesai. Itu punya banyak arti. Arti pertama adalah, jangan lama-lama foto-foto di sini. Nyalakan AC lama-lama, ribut sekali. Biasa habis misa ya ribut sekali. Kadang-kadang misa belum mulai pun ribut sekali.
Kadang-kadang saya heran, ini gereja apa pajak rame? Pajak rame kan seperti itu, rame, berisik. Pergilah, dia pulanglah ke keluargamu. Lalu melayanilah. Hari ini hari Minggu misi. Kita semua juga disuruh pergi untuk mewartakan Kristus pada orang. Tidak perlu Anda bawa Alkitab ke pasar-pasar ya, pajak-pajak. Saudara sekalian, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kau dilempar telur nanti. Kalau telurnya bagus kau kumpulin, bawa pulang. Kalau kelebihan bawa ke pastoran, lumayan. Tidak ada gunanya. Lakukan sesuatu yang mencerminkan ada Tuhan dalam diri kita. Ada belas kasihan Tuhan. Nah itulah misi, membawakan kepada orang. CDD, kongregasi kami ini adalah kongregasi misi. Artinya dulu kami diutus dari RRC ke negara-negara lain untuk melayani orang-orang Tionghoa di perantauan. Itu tugas utama kongregasi kami. Karena zaman dulu ada banyak orang Tionghoa di perantauan. Tidak dilayani dengan baik oleh gereja. Zaman dulu. Sekarang sudah dilayani. Maka kami diutus untuk misi. Sampai sekarang juga kami melakukan misi itu. Ada anggota kami di Taiwan, Pastor Paul Piluit, itu ada di Taiwan. Ada yang kami utus juga ke Sarawak, ke Malaysia untuk bertugas. Sedangkan ada anggota di Malaysia juga diutus ke Kanada. Di Kanada kami ada paroki di situ. Jadi kami ini tugas misi. Kita juga setiap hari membawakan Kristus pada orang, itu adalah misi kita bersama. Yang harus kita lakukan. Nah, orang ini mengikuti Yesus. Mengikuti ini bukan Yesus kemana dia nempel di belakang. Bukan itu. Itu mah ikut-ikutan namanya. Mengikuti artinya apapun yang Yesus kehendaki dilakukan, dia lakukan. Termasuk Yesus katakan ampuni musuhmu, dia lakukan juga. Itu mengikuti. Ada orang yang katanya mengikuti Yesus tapi susah mengampuni musuh, atau tidak mau mengampuni musuh. Itu belum mengikuti. Saya pakai kata belum, artinya mungkin akan. Mungkin akan penuh. Jadi sekali lagi saya mohon kepada para pengurus untuk mengajukan 2 nama. Besok harus dikumpulkan. 4 pengurus harus tanda tangan di format yang sudah dibuat oleh Pastor Yuki. Nanti saya bersama Pastor Yuki akan menentukan siapa yang kami pilih menjadi pelaksana harian. Yang terbukti selama ini sudah sangat membantu. Dan saya yakin kali ini akan lebih membantu lagi. Jadi mari kita bawa umat Allah, mari kita bawa dalam doa agar kita mempunyai DPP yang pantas, yang sungguh-sungguh membanggakan, yang sungguh-sungguh membawakan kemajuan baru bagi paroki kita. Dan tentu dapat membantu pastor juga. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun langkah laku kita. Amin.